adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat kan? Oke, yang pastinya semua kita sehat kan? Kita harus jaga kesehatan kita supaya kita semangat dalam belajar. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Siapa di sini yang semangat belajar? Oke, Budi, bagus. Ya lagi, Rosa, bagus. Yes, kita semua semangat dalam belajar ya. Oke. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita sebaiknya berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita absen terlebih dulu ya adik-anak. Kalau ibu panggil namanya, hadir bu gitu ya. Oke. Anton, oke hadir. Andi, oke hadir. Budi, hadir. Cinta, oke hadir. Dodi, hadir. Rosa, oh hadir. Oke. Kita tidak boleh malas sekolah ya anak-anak. Kita harus hadir supaya kita tidak ketinggalan dalam pelajaran. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita, di mana tema kita adalah lingkungan sekitar kita. Dan subtema kita adalah usaha melestarikan lingkungan. Yang dimana topik pembelajaran kita adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, sekarang ibu akan menjelaskannya. Pertama-tama, siapa yang tahu pengertian dari herbivora, karnivora, dan omnivora? Oke, tunjuk tangan siapa yang bisa. Oh, belum tahu ya, belum ada yang tahu. Oke, sekarang ibu akan menerangkannya dan anak-anak sekalian mendengarkannya. Oke. Judul kita adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, herbivora, karnivora, dan omnivora. Di mana menurut makanannya hewan digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, sekarang ibu akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama adalah herbivora, di mana hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan atau rumput. Contohnya kerbau. Oke, sekarang ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu lagi contoh dari hewan herbivora? Oke, siapa? Oh, Rosa. Apa Rosa? Rusa, bagus. Budi, sapi. Oke, boleh. Anton apa? Kelinci. Oke, bagus, kelinci. Di mana ciri-ciri hewan herbivora adalah giginya memiliki gigi seri dan gigi geraham, serta tidak mempunyai gigi taring. Gigi seri berada di depan mata yang tajam, dan gigi taring berfungsi untuk memotong makanan, sementara gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanannya. Oke. Anak-anak sudah tahu kan pengertian dari hewan herbivora? Oke. Budi, apa pengertian dari hewan herbivora tadi? Oke, hewan pemakan tumbuhan. Bagus. Sekarang kita masuk ke hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya apa? Bagus, ular. Boleh, ular. Apa lagi? Elang. Bagus. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari hewan karnivora? Oke, siapa? Oh, bagus, memiliki kuku yang tajam. Bagus. Yang kedua apa lagi? Anton apa? Bagus, memiliki gigi taring yang tajam. Ada yang tahu lagi? Oke, bagus, memiliki kecepatan lari. Kalau hewan karnivora ini dia sungguh cepat lari supaya dia bisa cepat memangsa hewan yang berada di depan matanya. Oke, adik-adik sudah tahu kan pengertian dari karnivora? Iya, Rosa, apa tadi pengertian dari hewan karnivora? Oh, bagus, hewan pemakan daging. Oke, sekarang kita lanjut ke
Nomor 3, hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan di mana hewan karnivora ini pemakan segalanya. Artinya memakan rumput dan memakan daging. Oke, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari hewan omnivora? Bagus, orang hutan. Ada lagi yang bisa tahu? Oke, beruang. Bagus. Siapa bisa menyebutkan ciri-ciri dari contoh hewan omnivora? Ayo, ibu kasih waktu. Oh, bagus. Kalau hewan omnivora ini memiliki kedua ciri-ciri yang terdapat di hewan herbivora dan hewan karnivora. Oke, anak-anak. Sekarang ibu mau tanya dulu. Anton, apa tadi pengertian dari hewan omnivora? Omnivora. Oh, bagus, hewan pemakan segala. Oke, kita kan sudah mempelajari pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama apa tadi? Oke, hewan herbivora. Yang dimana hewan herbivora apa? Oke, hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, karnivora. Apa pengertian dari hewan karnivora? Oke, hewan pemakan daging. Bagus. Yang ketiga, hewan omnivora. Yang dimana pengertian hewan omnivora adalah, siapa yang tahu? Bagus, hewan pemakan segalanya. Oke, pintar anak-anak ibu. Sekarang kita kan sudah mempelajari penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Sekarang dari bacaan tersebut kita dapat melihat ada berapa paragraf yang tertera dari... Oke, coba hitung dulu Budi berapa paragraf yang terdapat di dalam bacaan kita tersebut. Ayo, mari kita sama-sama menghitung. 1, paragraf pertama. Yang kedua, bagus. Kalau paragraf itu adalah di mana kalimat itu mencorok ke dalam. Itu dinamakan paragraf. Berarti paragraf yang terdapat di dalam bacaan tersebut adalah 3. Oke, bagus. Sekarang kita akan menentukan ide pokok. Di mana ide pokok terdapat di dalam awal paragraf tersebut. Oke, mari kita cari ide pokok dari paragraf pertama. Siapa bisa? Andi, apa paragraf pertama? Bacakan dulu. Oke, stop. Sekarang kita akan mencari ide pokoknya. Paragraf pertama adalah, ide pokok paragraf pertama adalah kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Bagus. Sekarang kita akan mencari ide pokok dari paragraf kedua. Ayo, siapa yang bisa? Budi. Oh, Budi. Iya, Budi, mana ide pokok dalam paragraf kedua? Ayo. Bagus. Iya, ide pokok dalam paragraf kedua adalah kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Bagus. Yang terakhir, siapa yang bisa menyebutkan ide pokok dari paragraf kedua? Ayo, siapa? Oh, Anton, ayo. Apa Anton ide pokok dalam paragraf ketiga? Bagus. Hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain disebut omnivora. Bagus. Oke, sekarang ibu akan memberi latihan supaya anak-anak sekalian bisa lebih mengerti dari materi kita. Oke, yang pertama ditulis ya anak-anak. Yang pertama, sebutkan 2 perbedaan antara hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Pasti tahu kan adik-adik? Oke, ibu akan mengulangnya. Sebutkan 2 perbedaan antara hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, yang kedua, tuliskan contoh hewan yang termasuk ke dalam hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, ini pasti tahu gara-gara tadi kan kita sudah menyebutkannya satu-satu.
Yang kedua, Ibu ulang ya, tuliskan contoh hewan yang termasuk ke dalam hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga, tuliskan arti dari hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Mudah-mudahan kan adik-adik? Ya, tidak sulit kok Ibu soalnya. Ibu ulang ya. Tuliskan arti dari hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang keempat, tuliskan arti dari ide pokok. Oke? Tuliskan arti dari ide pokok. Dan yang terakhir adalah tuliskan ide pokok dari paragraf pertama sampai paragraf berikutnya dari bacaan yang kita jelaskan tadi. Oke adik-adik? Oke, sekarang kita akan menutup pelajaran kita. Dan PR-nya jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Dan minggu depan kita akan membahas ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, sekian dari materi kita hari ini dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Bye-bye.